Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir pada sesi malam hari ini. Buat Bapak Ibu yang pertama kali baru hadir, perkenalkan nama saya Christopher, Senior Market Strategist dari Exness. Jadi seperti Bapak Ibu yang sudah ketahui, malam ini kita akan bahas mengenai topik supply and demand. Yang mana dalam hal ini juga bisa dikatakan agak rancu untuk beberapa orang. Banyak orang yang berpikir ini hanya kita bahas permintaan dan penawaran ekonomi. Sebenarnya enggak sih. Sebenarnya kita nggak bahas itu, tapi kita bahas supply and demand khusus untuk dunia trading. Jadi ini adalah teknik yang dipopulerkan oleh orang yang nanti akan saya jelaskan sedikit. Seperti biasa, sebelum memulai saya akan kasih peringatan dulu. Pastikan Anda mengerti trading contracts for difference. Sebaiknya memiliki pengalaman trading sebelum memulai. Siapapun tanpa kecuali dapat mengalami kerugian tanpa latihan, rencana, disiplin, dan pengelolaan risiko yang baik. Trading CFD bukanlah sebuah skema untuk cepat kaya, namun diperlukan waktu dan kemauan untuk menguasai keterampilan yang dibutuhkan. Seluruh bahan yang disajikan adalah edukasi. Seluruh bahan disajikan bukanlah rekomendasi untuk mentransaksikan instrumen keuangan apapun, melainkan bertujuan untuk pembelajaran. Seluruh keputusan keuangan yang dilakukan adalah risiko masing-masing. Hubungi Exness dan personilnya hanya melalui kanal yang resmi. Hanya deposit melalui situs dan aplikasi resmi dari Exness. Oke, langsung kita masuk ke sesi hari ini. Jadi sebagai sedikit catatan di awal dulu, topik hari ini bisa saya katakan adalah salah satu topik yang paling berat yang pernah saya buat untuk webinar Exness. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya nanti ada pertanyaan, langsung masukkan ke kolom pertanyaan atau ke kolom chat kalau misalnya tidak menemukan kolom Q&A-nya. Tapi lebih baik di kolom Q&A, jadi lebih teratur. Oke. Tujuan dari sesi hari ini tentunya adalah agar kita dapat mengenal dan memahami teknik supply dan demand atau S&D, nama kerennya. Dan seperti biasa saya akan bagi sesi ini menjadi 3 bagian. Pertama kita akan bahas narasi dari supply and demand dulu. Kemudian kita akan bahas alat-alat dasarnya dan juga alat-alat lainnya. Beserta yang terakhir aplikasinya dalam trading seperti apa. Nah, kita mulai dari yang pertama yaitu narasi S&D. Ketika kita membahas soal S&D tentunya kita harus tahu dulu siapa yang pertama kali mencetuskan ide ini. Jadi supply dan demand ini singkatnya adalah zona atau kisaran harga di mana pelaku pasar meletakkan ordernya. Jadi kalau misalnya banyak meletakkan order jual, ini bisa menekan harga. Kalau banyak meletakkan order beli, ini bisa menaikkan harga. Orang yang mencetuskan ide ini yang namanya adalah Sam Siden. Om-om ganteng di sebelah kiri itu. Gitu ya. Beliau menciptakan dan mempopulerkan teknik ini. Jadi dulu beliau ini adalah floor trader. Jadi di Amerika itu masih ada istilah floor trader yang mana sampai hari ini masih ada. Di mana orang-orang itu akan nunjuk-nunjuk gitu kan. Ngasih kode mereka mau beli apa, berapa lot, atau berapa kontrak, dan sebagainya. Jadi itu ada tekniknya. Saya dulu sempat belajar, tapi hanya untuk sekedar pengetahuan. Tapi karena nggak praktik udah lupa gitu. Nah, jadi setiap gerakan tangan itu ada artinya tersendiri. Nah, beliau waktu itu mempelajari yang namanya institutional order flow. Itu nama kerennya atau aliran order institusi. Jadi institusi-institusi dari manajer investasi, reksadana, dana pensiun, dan seterusnya, mereka masukkan order mereka, dan setiap kali ordernya masuk, si Sam Siden ini ngelihat nih, ini kayaknya ada sesuatu nih. Kok setelah disusun-susun order ini, kayaknya ada kesamaan, ada kemiripan. Gitu. Dan kemiripan ini yang beliau katakan sebagai organized mess. Jadi bentuknya seperti organized mess. Organized mess ini kira-kira seperti ini. Kan sering sekali kita, kalau misalnya kita nyari sesuatu itu kesulitan nyari, kesulitan nemuin. Tapi ketika kita nggak nyari itu nemu. Gitu. Karena secara alam bawah sadar kita bakal ingat sesuatu yang kita sudah simpan di suatu tempat yang orang lain merasa itu berantakan, tapi untuk kita, ya saya udah ingat di sana gitu loh. Kamu jangan kepo untuk ngerapihinnya. Ada kemiripan dengan ini juga, di mana beliau setelah nyusun semua order ini, beliau ngelihat ternyata nih kayaknya ada polanya nih. Para institusi ini ada melakukan sesuatu
di balik layar yang mana orang-orang awam itu nggak kelihatan gitu. Nah, sehingga setelah ditumpuk-tumpuk kelihatan nih, ini ternyata si si institusi order jualnya itu setumpukan di sini nih. Si pembeli order order belinya setumpukan nih di sini. Nah, maka beliau mencetuskan ide ini dan dihubungkanlah dengan yang namanya harga. Nah, kekacauan yang rapi inilah disebut dengan zona. Zona ini ada dibagi dua. Zona yang lebih tinggi daripada harga namanya zona supply. Zona yang lebih rendah daripada harga sekarang yaitu zona demand. Jadi seperti yang Bapak Ibu lihat, yang bawah demand, yang atas supply. Sesimpel itu. Gitu. Tapi apakah sesimpel ini pada prakteknya? Jawabannya enggak. Gitu ya. Jadi teknik ini yang saya bagikan hari ini bisa dikatakan kulit masuk sedikit ke dagingnya. Tapi kalau memang mau lebih dalam lagi sampai daging-dagingnya ya mungkin butuh berbulan-bulan baru bisa selesai. Jadi Bapak Ibu nanti mungkin saya bisa bagikan beberapa referensi Bapak Ibu untuk Bapak Ibu pelajari lagi nanti sendiri kalau memang mau didalami. Gitu ya. Nah, jadi di dalam supply demand ini sebenarnya ada banyak sekali konsep, ada banyak sekali alat yang bisa digunakan ketika kita hendak trading. Ketika kita pengen tahu nih harga lagi mau kemana. Nanti saya mau pasang order di mana, buy di mana, sell di mana, TP di mana, SL di mana. Ini semuanya ada, gitu ya. Tapi memang untuk prakteknya ini butuh waktu, butuh latihan juga. Dulu untuk saya waktu belajar pertama kali, dari masing-masing konsepnya saya akan gambar 300 chart. Lalu saya kasih ke guru saya gitu loh ya. Jadi dulu kebetulan di tempat tinggal saya dulu ada satu orang yang katanya master. Ya udah saya belajar, kemudian PR-nya itu setiap hari gambar 300 chart dikirim ke dia gitu. Bukan setiap hari, sorry, setiap konsep gitu ya. Nah, di sini kita bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah pembalikan, yang kedua pelanjutan, dan yang ketiga dan lain-lainnya. Nah, yang pembalikan dan pelanjutan ini dua-duanya adalah yang paling dasar. Kemudian yang lainnya ini adalah yang ribetnya, yang versi canggih-canggihnya, gitu ya. Jadi yang reversal dalam hal ini kalau penurunan harga ini disebut dengan istilah drop. Kalau harga sideways disebut dengan istilah base. Kalau harga naik istilahnya rally. Jadi ini untuk pola seperti ini namanya drop base rally. Kalau sebaliknya rally base drop. Gitu ya kira-kira ya. Jadi biasanya disingkat drop base rally, rally base drop. Drop base drop, rally base rally. Gitu. Nah, di sini dalam konsep ini hanya menunjukkan zonanya saja, belum titik entry-nya. Ini masih, zonanya ini adalah dalam bentuk reversal ataupun pembalikan. Jadi di sini nanti akan digambar zona. Gitu. Begitu pula sebaliknya, rally base drop, nanti di bagian base ini akan digambar satu zona. Sama juga, di continuation drop base drop, di bagian base-nya ini akan digambar zona. Gitu. Nah, cuman mungkin sebagian dari kita yang masih baru pertama kali dengar konsep ini, kita punya pemikiran bahwa, wah, base ini bakal panjang nih. Karena kan ceritanya sideways. Tapi pada faktanya kadang-kadang base ini hanya satu candle. Nanti kita akan lihat contohnya. Saya buat contoh, saya buat animasinya. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa pelajari. Gitu ya. Nah, kemudian dan lain-lainnya, misalnya ada decision point, ada failure to return, ada fake out, compression, quasimodo, dan seterusnya. Ada banyak sekali di dalamnya. Tapi sudah pasti saya nggak bisa bahas semuanya. Pertama, karena rumit. Kedua, karena bakal panjang. Jadi nanti saya kasih referensi lainnya. Kita bahas dari yang pertama, yaitu yang versi pembalikan. Dalam hal ini kita bahas drop base rally. Jadi drop base rally. Gitu ya. Nah, cuman ini ada yang versi lebih kecil yang ada drop base rally. Nah, base-nya ini bisa ambil dari candle ini ataupun ambil yang candle paling bawah aja. Tapi kalau biasanya, saya biasanya ambil candle yang berlawanan arah ataupun berlawanan warna. Gitu. Dalam hal ini biasanya cuman ambil candlestick terakhir. Gitu ya. Jadi, dalam hal ini ya saya ambil yang hitam ini aja.
Item ini sampai yang paling bawahnya, jadi kita ambil sampai pucuk bawah, gambar kotak seperti ini. Gitu. Untuk teksnya itu opsional. Mau pakai teks, nggak pakai teks, terserah. Atau mungkin misalnya mau ganti warna, oh pokoknya demand warna merah. Kalau supply warna biru, ya terserah. Atur sendiri. Gitu ya. Nah, singkatnya setiap kali pola drop base rally atau rally base drop, bentuknya tetap turun, lalu membentuk base, lalu dia lawan arah. Nah, belinya di mana? Belinya adalah di bibir dari si kotak ini. Tapi nanti bisa dioptimasi lagi. Nanti kita akan bahas di bagian berikutnya. Gitu ya. Jadi ini kira-kira seperti ini. Nah, sebentar. Nah, setelah ini terjadi, maka kebetulan naik. Gitu ya. Nah, di sini ini sebenarnya juga ada base di sini, tapi kita belum bahas sekarang. Gitu. Nah, tapi yang pasti bukan berarti, wow, ada kotak ini pasti cuan. Nggak seperti itu. Ini ada kok yang gagal gitu ya. Kira-kira begitu ya. Nah, tapi ada syarat dan kriterianya gimana supaya ini lebih besar kemungkinan nahan harganya. Masih ingat, ini adalah kata probabilitas, kemungkinan, bukan kepastian. Nanti saya kasih contoh beberapa yang fail juga. Ada yang fail. Nah, dalam hal ini tadi contohnya setelah pasang buy, beli di sini, take profitnya di mana? Di yang sebaliknya, rally, base, drop. Gitu. Atau misalnya mau take profit di pucuk sebelumnya. Nah, ini juga boleh. Gitu ya. Jadi ini harus dilatih lagi gimana nyamannya. Ada orang yang sanggup nahan lama, sebagai informasi ini candlestick 1 jaman gitu loh. Jadi ini nunggunya mungkin 24 jam atau mungkin lebih gitu. Jadi nggak semua orang bisa nahan gitu lama. Ada orang nahan 5 jam aja udah frustasi. Jadi ini masing-masing balik lagi gimana. Gitu ya. Jadi ini adalah contoh. Lalu kalau dia sampai zona supply seperti ini, apakah pasti balik? Jawabannya enggak. Case by case. Harus dilihat lagi. Mungkin bisa kasih pertanda. Ada mungkin pertanda dia bisa balik. Dalam hal ini contoh misalnya seperti ini. Ini dia udah turun, high-nya ini gagal, nembus ke atas, ini sudah ada tanda dia bisa balik. Tapi sekarang pertanyaannya buka posisinya di mana? Kan begitu. Nah, maka biasanya ini dibongkar lagi ke time frame yang lebih kecil untuk dicari di mana kita harus buka posisinya. Gitu ya. Sampai di sini harusnya aman ya. Oke, nggak ada pertanyaan, masih aman. Nah, di sini ini saya menunjukin sebaliknya, ini adalah pola pelanjutan. Base-nya ini cuma 2 candle hitam ini. Gitu. Jadi rally, base, rally. Gitu. Nah, di sini setelah harga balik lagi ke sini dan di sini belum ada tanda-tanda pembalikan yang signifikan, maka ini bisa dijadikan titik beli. Yang mana setelah itu harganya naik. Gitu. Setelah harganya naik, ini juga naiknya sebenarnya nggak mulus-mulus banget. Yang mana sebenarnya ini ada banyak sekali ada banyak sekali potensi untuk kita masuk juga sebenarnya. Ya bisa nambah posisi lah. Tapi tentunya nggak semua orang bisa nahan gitu lama. Gitu ya. Nah, ini adalah contoh. Take profitnya gimana? Take profitnya ini salah satunya. Jadi ini sebenarnya sama dengan chart yang sebelumnya. Bedanya ini saya kasih tanda. Ada drop base drop. Gitu. Tapi tidak harus TP di drop base drop. Boleh aja TP di rally base drop. Atau TP di pucuk sebelumnya juga boleh. Atau kalau misalnya mau lebih konservatif, gak apa-apa deh. Saya ambil scalping aja, ngambil dikit aja, yang penting TP. Gitu. Ya silakan. Gitu ya. Oke. Nah, yang paling penting dalam konsep ini adalah kita harus ngelihat yang namanya clean break dan juga pergerakan signifikan. Clean break ini seperti ini kondisinya. Ketika ada satu candlestick terakhir yang naik, maka dia harus ditutup habis dan tidak ada wick ataupun, ya kalau istilah di market ada yang bilang jarum, ada yang bilang sumbu, terserah lah ya. Yang penting tidak ada wick yang balik ke atas ini gitu loh. Balik ke atas ini dalam hal ini kena yang putih. Jadi kalau dia udah naik, jeblos ke bawah seperti ini namanya clean.
gitu. Yang tidak clean seperti apa? Yang tidak clean seperti ini. Naik, lalu waktu dia turun ini nggak ditutup semuanya. Atau ini naik, waktu turun setelah itu diikuti dengan candle yang balik ke body putih ini. Ini namanya nggak clean. Gitu. Nah, ini contoh lain yang clean. Putih, hitam, langsung jeblos ke bawah. Nah, ini contoh yang tidak clean. Putih, hitam setengah, lalu ini malah yang hitamnya naik lagi. Gitu. Yang tidak clean ini maksudnya gimana? Yang tidak clean ini biasanya ini bukan zona yang kuat sekali. Zona yang tidak terlalu kuat untuk dijadikan tempat kita pasang buy ataupun sell. Gitu ya. Nah, setelah kita pasang posisi di sini, misalnya pasang sell nih di sini. Nah, maka SL-nya adalah di ujung tepi zona tadi. Gitu. Paham ya? Jadi, misalnya pasang sell di sini, SL-nya di atas ini. Nah, TP-nya di mana? TP-nya mau di zona berikutnya, mau TP di pucuk terdekat, terserah. Gitu ya. Pergerakan signifikan ini juga sangat penting. Jadi, kadang-kadang, Chris, ini kan base, ini kan base, ini kan base. Ada banyak sekali base di sini. Tapi yang mana yang kita ambil? Nah, tentunya adalah yang pergerakan signifikan. Yang mana artinya risiko terhadap potensi keuntungan ini harus seimbang. Biasanya kita cari base yang ada rally panjangnya. Kira-kira seperti ini. Jadi dalam hal ini misalnya base-nya risikonya 1 kali, maka kita cari yang rally-nya ini banyak. Dalam hal ini drop, penurunannya yang banyak. Jadi risikonya 1, tapi kalau misalnya dapat profit itu bisa 2,5. Tapi dalam hal ini balik lagi, TP kita mau di mana? Kalau TP-nya di pucuk sini ya nggak 2,5 gitu loh. Nah kalau TP di sini mungkin lebih banyak 1,5 mungkin. Kalau TP di sini ya 2,5. Tapi kan pertanyaannya apakah pasti sampai sini? Ya ini balik lagi ke latihan gitu. Karena ada orang tradingnya di 1 menit, tapi harapnya profitnya 1000 pip kan agak susah gitu. Tapi ada orang yang trading di 1 hari, time frame 1 hari, dia harap cuma 10 pips. Nah, itu memungkinkan sekali. Gitu. Jadi di sini, ketika kita trading supply dan demand, ya kita harus atur juga ekspektasi kita. Jangan kita trading di time frame yang sangat kecil, tapi harapnya gede-gede banget. Gitu ya. Oke, ini ada pertanyaan bagus nih. Pak, mau tanya, cara eksekusi area supply dan demand itu amannya tunggu konfirmasi atau langsung kasih order limit di area tersebut? Jawabannya dua-duanya bisa, tapi mau aman, tunggu sampai ada konfirmasi itu paling aman. Tapi pertanyaannya apakah kita sabar? Kan begitu. Kalau saya biasanya ya, saya cenderung pasang limit order, pasang stop loss sesuai risiko yang saya bisa terima, lalu saya biarin. Jadi tipe set and forget. Pasang, udah lupakan. Gitu. Nah, setelah ada posisi buka, baru saya cek secara periodik. Jadi setiap jam saya cek, oh, ini udah TP atau belum gitu. Atau adakah tanda pembalikan? Contoh, misalnya nih, ceritanya, contoh misalnya saya masuk sell di sini, maka saya akan cek setiap jam gitu. Setiap jam, oke, ini setiap jam udah turun, tiba-tiba ada engulfing seperti ini. Rule-nya saya secara pribadi, setiap ada engulfing seperti ini, saya akan close dulu. Minimal saya close setengah gitu. Saya amankan dulu posisi saya udah profit. Jadi itu untuk saya. Saya cenderung lebih konservatif tradingnya. Gitu. Jadi tinggal Bapak Ibu atur sendiri exit lebih awalnya itu seperti apa. Kita sebenarnya udah pernah bahas di sesi-sesi sebelumnya. Tapi nggak apa-apa. Saya coba bahas sedikit. Gitu ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Untuk mencari supply dan demand yang valid seperti apa? Sedangkan banyak supply demand yang ditembus dan terus juga banyak engulfing yang palsu. Jawabannya benar sekali. Kita akan bahas nanti ya. Jadi ini adalah konsep utama yang harus kita pahami dulu. Pertama kita cari yang clean break seperti ini. Nah jadi pastikan body yang engulf ini harus nutup. Dan candlestick berikutnya itu tidak ada yang nusuk kembali ke zonanya. Gitu. Dalam hal ini kan nggak ada. Maka ini adalah clean break. Pergerakan signifikan ini adalah informasi tambahan. Gitu ya. Nah kita akan bahas nanti seiring berjalannya ini. Jadi di SND sendiri ada banyak sekali tools, ada banyak sekali konsep yang bisa dipelajari yang mana ini tentunya membantu meningkatkan probabilitasnya kita.
Nah, tentunya untuk supply dan demand ini sendiri, ini tidak terlepas dengan penggunaan yang namanya penentuan tren. Misalnya nih, tentukan trennya mau pakai apa? Oh, saya biasanya lebih suka pakai MA, silakan. Oh, saya sukanya pakai Elliott Wave, silakan. Ini semuanya bisa dikombinasi. Kalau saya sendiri, saya pakai wave biasa, saya lihat ada higher low, higher high, maka itu saya anggap sebagai tren naik. Maka saya akan cari demand zone, bukan supply zone. Tidak, jangan terbalik ya, gitu. Nah, tapi ada alat-alat lain nih, ini bisa ngebantu. Alat lain ini seperti apa? Contoh yang tadi saya sudah sebutkan, ada FTR atau failure to return. Artinya apa? Harga gagal untuk balik ke zona yang di bawahnya, gitu. Nah, dalam hal ini saya kasih contoh kalau misalnya dia naik, FTR BBB ini adalah base break base. Yang mana base yang ini itu di break oleh base yang lain. Jadi contohnya dalam hal ini adalah ini misalnya ada zona supply nih. Zona supply harganya nyentuh kemudian terkoreksi lagi ke bawah gitu. Kemudian setelah itu diikuti dengan harga yang nembus zona ini, maka zona ini namanya FTR BBB gitu. Nah, di penembusan yang terjadi ini ada satu zona lagi. Zona inilah yang dijadikan sebagai titik entry. Entry di sini, SL di sini. Gitu. Konsep ini agak rumit sih menurut saya. Tapi setelah nanti kita udah praktek banyak yang ini gitu kan, yang supply demand biasa, baru kita masuk ke sini, gitu ya. Jadi cara yang paling mudah adalah kita kan sudah ada nih data harga yang sudah jalan. Maka cara yang paling mudah adalah ngelihat nih kriteria zona yang bisa valid dengan dilatih. Dibuat zonanya capture, dibuat zonanya capture, dibuat zonanya capture. Dengan gitu kita akan melihat semakin banyak zona yang valid. Setelah kita tahu zona yang valid, maka kita bisa lebih mudah untuk ngelihat, oh ini zonanya valid, oh ini zona nggak valid. Gitu ya. Nah, di sini ini adalah contoh yang pertama. Ada contoh yang sebaliknya. Ini ada zona demand, kemudian harga kena FTB itu namanya first time back. Gitu. Jadi pertama kali dia kena di sini, setelah itu mantul. Setelah mantul dia ngebreak ke bawah. Nah, ketika dia ngebreak ke bawah seperti ini atau menembus ke bawah seperti ini, maka kita akan cari supply atau demand yang menjadi awalannya. Yang mana ini adalah zonanya. Gitu. Terlepas dia 2 kali kena, ini ceritanya berbeda. Gitu ya. Yang paling penting kita ngambil yang pertama dulu. Atau istilahnya fresh zone. Atau zona yang masih segar. Baru pertama kali disentuh. Zona yang kedua kali disentuh ini kadang-kadang cenderung sering sekali ditembus. Sering sekali gagal. Gitu. Bayangkan, ini misalnya udah OP nih, udah buka posisi nih. Tiba-tiba harganya balik begini. Saya cukup yakin ada kecenderungan kita bakal nutup posisi dulu. Gitu. Apalagi setelah ngeliat nih naiknya kenceng. Naiknya kenceng, setelah itu harga turun, balik seperti ini bakal agak serem. Gitu. Biasanya orang-orang akan bongkar ke time frame yang lebih kecil untuk nyari pola pembalikan. Kalau ada pola, maka mereka akan nge-hold atau buka posisi baru. Gitu ya. Nah, jadi ini sama, ada satu zona demand, harga naik, kemudian nyentuh sekali, mantul, setelah itu tembus, zona supply-nya ini akan dijadikan tanda untuk buka entry. Di sini entry sell, ya TP-nya ya di bawah gitu. Mau di pucuk terdekat kek, mau di zona berikutnya, atau di sini juga boleh. Diatur sendiri. Di eksperimen sendiri. Gitu ya. Dan cara paling mudah eksperimen ya tentunya dicatat. Memang untuk awal pencatatan sih bakal rumit ya. Tapi dengan semakin banyak kita catat, ya semakin banyak yang kita pahami. Baru kita bisa tahu, oh tadi tradingnya salah karena apa. Banyak sekali trader yang kepingin untuk bisa cepat mahir, tapi kurang ada kemauan untuk latihan. Kurang ada kemauan untuk evaluasi. Sama seperti kita misalnya belajar matematika kan rumit. Ya udah kita sering latihan, setelah itu nanya ke guru gitu.
Nanya ke guru, Pak ini udah benar belum? Bu ini udah benar belum? Gitu. Baru kita bisa tahu, oh ini kita latihannya udah benar atau belum. Gitu ya kira-kira ya. Nah, ada lagi yang namanya FTR2SD, yaitu Failure to Return to Supply or Demand Zone. Gitu ya. Jadi ini, oh ya, sebelum saya lanjutin, sebagai informasi, supply dan demand ini ada banyak sekali aliran. Jadi terserah Bapak Ibu mau ikut aliran yang mana. Saya juga nggak ada, saya juga bukan yang fanatik gitu lah ya. Saya kebetulan cenderung kiblatnya ke cigu-cigu yang di Malaysia. Pertama karena bahasanya mudah dipahami. Dan mereka sudah sederhanakan semuanya. Jadi lebih mudah saya pahami. Nah, jadi ini adalah salah satu yang saya lihat. Di sini ini ada zona di mana harga naik, kemudian turun ke bawah, dan tidak kembali ke sini. Tidak kembali ke zona ini. Maka ditarik garis dan ini dijadikan sebagai titik entry ketika ada koreksi berikutnya. Dan ternyata ada koreksi berikutnya, ini dijadikan titik entry untuk buy dan naik. Gitu ya. Nah, ketika dia naik, mau take profit di sini dulu, ya silakan. Gitu. Tapi balik lagi, karena ini nggak clean, ini udah ditembus seperti ini, istilahnya udah dibersihkan, ya udah berarti ya ini kemungkinan besar ini bakal dijebol. Gitu ya. Sampai di sini paham ya harusnya ya. Nah, kondisi yang serupa juga juga terjadi di sini. Ini sebenarnya ada zona gitu kan. Ini ada FTR2SD, dia gagal balik ke sini. Ini tarik garis, entry lagi di sini. Gitu ya. Oke. Nah, ini yang sebaliknya. Harga turun, rally base drop gitu kan. Kemudian harga retrace kembali ke atas, kemudian ngebentuk ini. Pucuknya itu nggak nyampe ke sini. Maka ini bisa jadi FTR2SD berikutnya kita akan masuk di titik atas ini. Gitu. Kelihatannya sederhana ya. Kelihatannya. Tapi tidak begitu sederhana sebenarnya. Butuh latihan. Gitu. Nah, ada pertanyaan menarik nih. Apakah konsep ini hampir sama dengan support dan resisten? Serupa tapi tak sama. Gitu ya. Support dan resisten kan biasa ngambil pucuk-pucuk aja. Kalau ini ngambil satu zona. Gitu, zona beli, zona jual. Tapi di beberapa kelasnya yang lebih mahir, mereka ada penggunaan support dan resisten, tapi yang dalam kondisi sudah terbalik ataupun mereka istilahnya flip zone. Gitu. Jadi nanti kebetulan ada satu contoh flip zone, di mana zona demand itu menjadi supply. Nanti saya akan tunjukin. Gitu ya. Di sini ada juga decision points. Decision points ini adalah titik di mana kita bisa ngambil posisi dengan harga setipis mungkin stop loss-nya. Dengan stop loss kecil, otomatis kita bisa open lot dengan lebih besar, tapi tetap menjaga risiko kita. Jadi misalnya 1% nih, tapi bisa open 0,2 lot, 0,3 lot. Gitu. Kebetulan beberapa hari lalu saya baru nyoba nih. Buka open lot yang lebih besar dengan risiko hanya 1,5%. Gitu. Tetap bisa, bukan nggak bisa. Nah, di sini decision point ini adalah titik awal dimulai terjadinya imbalance atau ketidaksetimbangan. Jadi harganya harusnya tadi istilahnya bimbang di sini, tiba-tiba melorot ke bawah. Nah, biasanya ini harus terjadi dengan clean break. Ini saya kasih beberapa contoh. Ini adalah contoh clean tapi tidak fresh. Clean maksudnya adalah kalau dilihat yang putih ini ditembus langsung habis oleh yang hitam. Tapi candle berikutnya ini kembali lagi ke dalam zona. Jadi ini clean tapi tidak fresh. Biasanya ini tidak dijadikan sebagai zona yang bagus untuk entry. Gitu. Ini adalah contoh yang clean break. Putih kemudian hitam habis tidak ada yang balik. Hitam, putih, hitam, habis, tidak ada yang balik. Gitu. Baliknya itu di sini. Gitu ya. Jadi ini adalah contoh clean break. Kalau misalnya mau lebih bagus lagi entry-nya gimana? Biasanya dari zona ini, mereka bongkar di time frame yang lebih kecil, cari clean break, dan mereka tandai lagi. Gitu. Tandai di beberapa garis yang lebih tipis, dan nanti mereka akan tentukan salah satunya sebagai
decision point ataupun titik di mana kita bisa ngambil keputusan untuk entry dengan lebih baik. Gitu ya. Jadi kira-kira seperti itu. Oke, ini ada pertanyaan bagus nih. Apakah zona waktu mempengaruhi trading? Zona waktu dalam hal apa nih? Kalau zona tempat tinggal kita harusnya enggak. Tapi kalau misalnya rentang waktu ataupun sesi trading itu tentunya ada. Jadi sesi trading umumnya itu kan ada 4 atau 5, tergantung ya, ada 4 hingga 5. Biasanya ada Sydney ataupun Australia dan juga New Zealand. Kemudian ada Jepang, baru ada sesi Eropa. Eropa ini juga bisa dibagi 2, Inggris dan juga Frankfurt, Jerman, dan juga yang terakhir Amerika. Gitu. Jadi ini adalah beberapa sesinya. Ngaruh nggak? Jawabannya pasti ngaruh. Biasanya cenderung akan lebih baik untuk menghindari sesi Asia, yaitu sesi pagi. Nah, jadi trader-trader yang sudah kawakan, biasanya kalau tradingnya paginya itu ngopi aja. Ngopi, sebat, nyari-nyari setup. Cuman itu aja kerjaannya. Tidak ada open posisi. Siangnya baru open posisi. Sampai malam. Gitu. Itu contoh. Wah, zona waktu yang paling pas itu di zona waktu apa? Kalau memang mau hidup sebagai trader ya, menurut saya sih zona waktu yang paling pas itu mungkin di sekitar zona waktu India, yang mundur 2-3 jam dari Indonesia kalau nggak salah. Jadi itu istilahnya yang pagi-pagi trading gitu kan, tradingnya sampai jam 5, jam 6, udah tutup buku, selesai tidur. Gitu. Atau sesi atau zona waktu di Eropa Timur. Nah, itu juga bisa. Jadi start pagi-pagi jam 9 gitu kan, itu mulai trading di jam Eropa. Gitu. Nah, trading sampai malam sudah tutup buku. Bisa juga seperti itu. Ya, jadi mungkin kalau mau pindah negara ya bisa juga. Gitu. Tapi ya sebenarnya menurut saya sih zona waktu Indonesia itu udah oke banget. Gitu. Jadi pagi juga bisa lebih nyantai, siang kita baru mulai lihat analisis dan seterusnya baru mulai trading. Nah, itu juga alasannya kenapa konten dari Exness, sosial media, YouTube, analisis report dari analis Exness itu datangnya pagi hingga siang. Gitu. Nah, karena waktunya paling pas. Jadi nanti Bapak Ibu udah ngelihat, udah ada insight, udah ada wawasan, baru nanti siangannya Bapak Ibu bisa trading. Gitu ya. Nah, ini ada contoh lain. Tidak clean break gitu kan. Jadi ini ada contoh lain. Kelihatannya sukses gitu kan. Tapi ini sebenarnya tidak clean break. Jadi ini tidak disarankan untuk digunakan. Gitu. Lalu untuk trading gimana? Kan gitu. Ini saya kasih contoh prosedurnya dulu. Saya kasih prosedurnya dulu seperti apa, baru nanti kita masuk ke contoh yang lebih praktisnya. Nah, langkah pertama tentunya kita tentukan dulu trennya kemana. Arah harganya ini lebih berpotensi naik atau turun, atau lagi sideways. Kalau lagi naik atau lagi turun, ini lebih mudah. Jadi kita tinggal cari pelanjutan trennya. Jadi kalau lagi naik, ya udah kita cari zona demand untuk kita pasang posisi buy. Gitu. Kalau lagi trennya turun, ya udah kita cari zona supply untuk pasang sell. Kalau lagi sideways gimana? Ya udah buy di demand, sell di supply, buy di demand, sell di supply, bolak-balik. Gitu ya. Nah, itu yang pertama, tentukan dulu tren. Setelah itu, tentunya harus digambar juga zona-zonanya. Kecuali memang sudah terbiasa, ini istilahnya, wah ini ngintip sebentar, wah ini ada yang bagus nih, wah ini ada yang bagus nih. Tapi ini kan butuh waktu untuk sampai di sana. Jadi, tentunya gambar dulu, supaya tidak terlalu rame chartnya. Biasanya saya sarankan gunakan warna yang lebih mudah. Gitu ya, gunakan warna yang lebih mudah, jadi lebih enak dipandang. Nah, ditanda-tandai dulu untuk zona supply ataupun demand, kita cenderung akan gunakan zona supply ataupun demand yang masih fresh ataupun yang baru
yang belum pernah kesentuh. Jadi zonanya yang bersih belum ada disentuh apa-apa. Kita akan masuk di sentuhan pertama. Gitu ya. Lalu kita tentukan kita mau gunakan alat bantu yang mana. Kita mau hanya supply dan demand vanilla tok, ataupun oke, saya mau tambah nih, saya mau pakai FTR, saya mau pakai fake out, Quasimodo, dan seterusnya, terserah. Jadi ada banyak sekali yang bisa kita gunakan. Gitu ya. Contohnya gimana? Contohnya kira-kira begini. Di sebelah kiri ini sebenarnya sudah dilihat ada terjadi pembalikan harga. Jadi ini adalah break harga dikonfirmasi terjadi pembalikan. Maka setelah terjadi seperti ini, yang bisa kita lakukan, kita gambar nih, ada zona nih. Ini ditembus. Ini berarti yang pertama cut loss, yang kedua ini baru jadi. Gitu. Nah, sebenarnya kalau kita mau lebih dalam, ya ini sebenarnya ini yang tadi, failure to return. Jadi dia gagal untuk balik, ini bisa gambar garis, ini jadi entry di sini. Gitu. Nah, itu contoh. Kemudian harga naik, ya udah ini bisa dilanjutin terus. Sebenarnya ya yang paling yang paling proper ya kita cek di sebelah kiri. Cek di sebelah kiri ini ada zona apa gitu loh. Ada nggak zona supply ataupun ada nggak titik-titik tertentu yang bisa kita perhatikan untuk kita take profit. Nah, dalam hal ini ya saya nggak pasang take profit dulu lah ya. Saya kasih contoh. Nah, belinya di sini, kemudian setelah itu, ini kan jadi ada zona baru. Gitu ya. Sebenarnya rally base-nya yang besar ini. Tapi kebetulan candle yang hitam ini juga gede, ya udah saya tarik aja begini. Nah, di sini ini juga ada zona. Tapi balik lagi ke pertanyaan berikutnya. Apakah ini kondisinya, kondisi harganya ini signifikan? Dan apakah ini clean break? Ini kan sebenarnya nggak clean. Kalau ini kan mau dibilang clean banget, cukup clean. Tapi candle ini hampir saja nusuk ke base-nya ini. Hampir, tapi tidak gitu ya. Jadi ini bisa jadi pertimbangan. Nah, kebetulan harga turun dan di sini kita bisa pasang posisi buy dan di sini pasang stop loss. Dan kondisinya ini risk to reward rasionya ini plus minus 1:1 aja. Jadi ini bukanlah posisi yang sebenarnya cocok untuk semua orang. Dalam artian kalau memang kelihatannya 1:1 nggak cocok untuk kita, ya jangan masuk. Gitu. Ya walaupun ada risiko ya ketinggalan seperti ini gitu ya. Tapi ya namanya kalau udah ketinggalan ya sudah, berarti kita harus cari zona yang lain. Setelah misal katakan ketinggalan, ya udah kita gambar-gambar lagi zona-zona yang bisa kita lihat. Ada zona sini, ada sini gitu ya. Ada sini gitu. Nah, cenderung saya akan ngambil zona yang masih fresh seperti ini. Ini tidak clean karena ini sebenarnya udah kena. Jadi ini sudah ada zona, kemudian harganya balik. Walaupun ini setelah naik, ini naiknya cuma sedikit gitu ya. Tapi ini setiap udah kena ya udah berarti udah nggak fresh, bukan udah nggak clean, sorry, udah nggak fresh gitu. Setelah itu harga naik, ngebentuk lagi satu zona baru, yang mana ini adalah zona yang clean dan fresh. Tapi kondisinya adalah setelah itu harga naik, harga ngebentuk candlestick shooting star, ataupun ada yang pakai istilah pin bar, ataupun istilah lainnya inverted hammer, yang mana ini bisa ngasih pertanda bahwa harganya akan gagal untuk nembus ke atas. Ingat, pertanda, bukan kepastian. Jadi dengan ada kondisi seperti ini, biasanya kita akan tunggu konfirmasi. Kalau konfirmasi harga tembus ke atas ini, berarti ini jadi dianulir. Tapi ternyata dalam kondisi yang ada ini, harga malah turun. Dengan harga satu candlestick aja turun ke bawah, biasanya zona-zona yang di bawah ini sudah kita nggak pakai dulu. Gitu ya. Karena kita udah tahu trennya turun, kenapa kita pasang buy. Paham ya? Jadi dalam hal ini saya akan tetap menekankan bahwa kita harus trading mengikuti tren. Kalau trennya udah nggak jelas, ya jangan dulu. Gitu. Dalam hal ini ada kecenderungan, ada potensi harga ke bawah. Jadi dalam hal ini tentunya ini bukan ide yang bagus. Tapi kalaupun masuk ya udah pasang aja risiko 1% 1%. Gitu ya. Kalau kena ya udah 1%.
gitu. Ternyata di zona yang kedua harga mantul nggak? Mantul ternyata. Dan di sini ini ada zona baru. Tapi balik lagi ini zona yang tidak terlalu clean, tidak bersih. Tidak seperti yang mana nih? Yang ini gitu. Ataupun yang ini kan cukup clean, tapi ini harus dua candle. Yang clean ini kan yang kayak gini gitu. Tidak se-clean itu, walaupun memang harganya turun gitu ya. Jadi ini bisa jadi titik untuk entry, tapi balik lagi kalau mungkin yang tidak clean seperti ini ya udah pasang setengah dari risiko kita. Misalnya yang tadi 1% ya 0,5% gitu. Nah setelah itu ini turun, ini belum ada membentuk base sama sekali. Tapi setelah dia turun panjang begini, ini semuanya bisa jadi base. Tapi balik lagi, base-nya tidak begitu clean. Kecuali ya kita ngambil yang kecil ini aja, gitu ya. Tapi karena ini bentuknya juga enggak yang langsung anjlok ke bawah, maka saya akan cenderung ngambil yang besarnya, gitu. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, jadinya ketutup juga body candle ini, gitu. Dan ternyata harga turun dulu lalu kena, lalu harga malah retest ke sini. Nah, setelah harga kena di sini, kena ke titik ini, yang tadi sell ini bisa kita take profit dulu sebagian. Gitu. Atau take profit dulu di pucuk-pucuk ini. Jadi yang misalnya tadi udah buka di sini, udah take profit pertama. Setelah itu ini turun begini kan, ini mungkin kalau misalnya kita mau lebih konservatif, ya saya nggak entry dulu. Saya gambar zona di sini gitu kan. Ini ada satu zona, ini ada FTR gitu kan. Gambar garis, ya udah entry di sini. Gitu. Bisa juga. Nah, setelah itu harga turun lagi seperti ini, ya udah ini close dulu. Karena kenapa saya katakan close dulu? Karena kalau dilihat ini setelah ada zona ini naiknya kenceng. Jadi dari titik ini ke sini ini mungkin 1/10. Jadi bisa dikatakan ini ada kemungkinan jadi zona yang kuat. Gitu. Nah, ternyata setelah itu malah ditembus seperti ini. Tapi sempat naik dulu gitu, sempat koreksi dulu. Jadi istilahnya kalaupun kita mau scalping ya ini bisa juga, tapi ya tidak disarankan. Balik lagi di time frame ini nggak disarankan karena nggak kelihatan terlalu banyak informasi. Biasanya akan digali di time frame yang lebih kecil untuk dicek kira-kira ini ada nggak potensinya gitu. Kalau nggak ada ya jangan dipaksa. Nah dan ternyata setelah harganya turun dia nembusnya bersih seperti ini gitu kan. Ini malah ngebentuk FTR yang tadi. Ingat yang tadi? Yang ada zona demand, kemudian kena FTB atau first time bounce atau first time back, harganya mantul kembali lalu ditembus. Setelah ditembus, ini jadi zona yang ini bisa jadi satu zona untuk pasang posisi sell. Tapi kebetulan karena ini adalah zona yang kuat dan ini tembusnya clean, gitu kan, ini tembus waktu naiknya juga clean, waktu dipantulin juga clean, waktu ditembus juga langsung clean jebol seperti ini. Biasanya ini bisa jadi zona terbalik ataupun flip zone ataupun namanya demand become supply, bisa juga apapun lah namanya. Biasanya disebut dengan flip zone gitu. Jadi supaya nggak bingung, supaya nggak rumit gitu. Jadi pasang posisi sell di sini. Gitu. TP-nya di mana ya? TP-nya mau di pucuk sini, pucuk sini, pucuk sini, atau mau dipanjangin zona ini, panjangin zona ini ya terserah. Tinggal dicoba-coba sendiri, gitu ya. Nah, penjelasan ini kebanyakan di time frame 1 hari dan 1 jam. Jadi bolak-balik time frame 1 hari 1 jam. Tapi balik lagi. Jangan dipusingin time frame berapapun karena di time frame 1 menit ini juga bekerja. Tapi balik lagi kalau trading di time frame 1 menit jangan harap profitnya 1000 pips. Realistis harusnya. Gitu ya. Nah. Kemudian ini ada zona lagi drop base drop gitu kan. Ini jadi satu zona untuk entry lagi. Di sini bisa dilihat ketika dia turun ke bawah ini clean sekali. Jadi ini biasanya cukup kuat untuk dijadikan zona entry. Nah, kalau zonanya segini tipis,
rewardnya cuma segini, ya udah jangan dipaksain untuk 10 kali lipat gitu. Harus realistis juga, ini paling 2-3 kali lipat kan dari risikonya. Jadi kalau kita ngambil ya udah ngambil yang paling deket sini bisa gitu. Atau kalau mau lebih jauh ya coba aja di sini gitu. Nah, di sini saya tetap tekankan Bapak Ibu kalau pengen coba ya eksperimen. Eksperimen catat gitu. Nah, ini adalah contohnya. Gitu ya. Nah, sampai sampai berikutnya terjadi pola potensi pembalikan mirip seperti yang tadi, harganya udah turun lalu naik ngebentuk high yang lebih tinggi, kemudian membentuk low yang sudah ada tanda pembalikannya, maka ini bisa jadi tanda-tanda awal bahwa tren berpotensi untuk berbalik. Cuman berbaliknya apakah sampai di sini, sampai di sini, sampai di sini, ya ini butuh dilatih. Dan dalam hal ini kalau dilihat ke sebelah sini, di sini bisa dikatakan tidak ada zona yang masih fresh. Jadi kemungkinan zona yang di sini ditembus ini lebih besar. Maka ketika terjadi pembentukan seperti ini, pasang rally base rally, di sini kita boleh pasang buy dan seterusnya. Gitu ya. Jadi ini adalah contoh. Oke, ini ada pertanyaan nih. Kalau konfirmasi candle-nya bakal mantul tuh di time frame lebih kecil apa di time frame yang sama? Di time frame yang sama. Jadi kalau misalnya kita nyari satu pola, nyarinya di time frame yang sama. Jangan di time frame yang lebih kecil ataupun yang lebih besar. Nanti aneh hasilnya. Contoh misalnya, saya mau nyari nih, apakah base ini harganya mantulnya confirm nggak? Terkonfirmasi nggak? Sekarang lagi lihat di time frame H1. Tapi dia mau ngecek konfirmasinya di H4. Nanti nggak sinkron. Karena misalnya H1 udah tutup candle-nya, H4 mungkin 3 jam lagi. Gitu. Jadi nggak cocok. Nunggu 3 jam lagi, udah kelewatan. Gitu ya. Jadi semuanya harus di satu time frame yang sama. Supaya bisa lebih pas. Oke, lalu ini ada pertanyaan nih. Untuk scalping, saya sering loss. Caranya membaca chartnya itu gimana? Nah ini kan saya sudah bagikan ya barusan. Nanti kita akan coba cek di chart yang lagi jalan. Nah, ini ada analisis singkat nih. Oh enggak, ada pertanyaan dulu. Sorry, ada pertanyaan dulu. Berita apa yang beresiko? Berita yang beresiko itu seperti apa? Nah, kalau misalnya di kalendernya Exynos itu berita yang ada tanda 3 atau 4 barnya. Di Exynos Terminal tuh ada contohnya. Nanti saya kasih lihat. Kalau misal di kalender-kalender lain ya yang high impact gitu, yang mau 3 bintang kah, mau 3 banteng kah atau apapun lah, pokoknya yang high impact itu biasanya yang berisiko tinggi ataupun biasanya ngasih dampak besar gitu. Nah, ada analisis singkat tapi juga konfirmasi. Ini menarik nih. Kalau dilihat sekarang gold udah di posisi supply ya di H1. Soalnya ada zona fresh. Kemungkinan akan turun ya Pak. Waduh. Ini kita analisis saja ya. Nah, saya suka dapat email perubahan jam trading tapi linknya selalu 404. Waduh, ini anonymous. Saya gimana ngelaporin gitu ya. Kalau bisa jangan anonymous. Jadi saya bisa bantu follow up. Itu lapor. Saya ngomong lah ke tim supaya bisa di follow up. Kenapa seperti itu? Gitu ya. Oke. Ya betul sering seperti itu. Oke. Siap Pak. Nanti saya coba bantu sampaikan ke tim yang terkait. Oke, saya catat dulu ya Pak ya. Perubahan jam trading. Oke, sip. Nah, ini ada pertanyaan bagus nih. Jadi, apakah gold sekarang sudah di zona fresh dan kemungkinan akan turun? Kok ketutup? Aduh, sebentar ya. Ini ada sedikit gangguan teknis yang meminta saya untuk login kembali.
Biasa, jadi 2 minggu sekali ini akan di-refresh, jadi ditendang keluar dulu. Oke, sebentar, saya buka chart saya dulu. Oh, 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 oh. Oke, untuk ngelihat yang tadi, nah economic calendar ini kan ada high impact, middle impact, low impact, ini tinggal dicek aja. Jadi di sini kalau misalnya yang high impact nih, nah ini barusan ada GDP annualized, actual 1,3, forecast 1,3, previous 1,6. Impactnya 3 bar, gitu. Jadi ini bisa jadi apa namanya satu pertimbangan, gitu ya. Oke. Nah, ini pertanyaannya cukup to the point. Ini saya gambar dulu ya. Ini kan emas sudah di zona supply. Posisi sell dong, jawabannya enggak. Karena ini udah ditembus. Itu yang pertama. Ini udah ditembus. Pertama. Kedua, kalau kita lihat kembali, ini ketika harga emasnya naik, harga emas ini naik nembus ke high sebelumnya, kemudian ditambah lagi follow up harganya naik membentuk lembah yang lebih tinggi. Ataupun higher low. Ini biasanya ngasih tanda bahwa harga nge-reject untuk turun ke bawah ataupun harga nolak untuk ke bawah. Jadi biasanya ini berpotensi untuk ngelanjut ke atas. Tapi cara konfirmasi lanjutannya gimana? Tentunya ini kan misalnya nih, ini ada potensi zona. Potensi ya, belum jadi nih. Kenapa belum jadi? Nah, ini sebentar, saya kecilin. Iya. Ini masih potensi. Kenapa belum saya katakan jadi? Ingat kembali, ini kalau saya pakai penggaris ngukur, gitu kan? Ini ke bawah 8,6. Ini ke atas baru berapa? 4,7. Reward dengan risikonya tidak seimbang. Jadi kita akan nyari yang misalnya dia udah naik segini nih misalnya. Gitu, misalnya ke sini. Nah, ini kan plus minus 1/2. Ya boleh lah gitu. Setelah dia naik begini, ya udah kita tunggu pasang posisi buy. Gitu ya. Jadi itu kira-kira petunjuknya. Ada pertanyaan menarik nih. Ada banyak orang memberi sinyal scalpingan 30-100 pips. Apakah dia sudah dikasih ilmu pasti dari Exness? Jawabannya tidak. Exness tidak pernah ngasih yang begituan. Exness tidak pernah kasih sinyal. Gitu ya Bapak Ibu. Exness tidak pernah kasih sinyal. Exness tidak pernah mengelola dana. Exness tidak terima titip dana. Jadi dana Bapak Ibu sendiri yang tradingin. Gitu ya. Apakah bisa dipadukan antara supply dan demand dengan support dan resistance? Jawabannya bisa, tapi agak rumit. Jujur, pemaduan ilmu-ilmu seperti ini agak rumit menurut saya. Dikarenakan fungsi keduanya adalah fungsi yang sama. Balik lagi di beberapa sesi sebelumnya kita pernah bahas bahwa dalam trading kita butuh 2 informasi, yaitu arah dan batas. Supply dan demand, support dan resistance, fungsi utamanya adalah ngasih tahu batas. Arahnya ya tergantung kita mau pakai yang mana. Kita mau pakai MA, mau pakai wave biasa, ataupun mau pakai yang lebih canggih, misalnya pakai ICT, mau pakai SMC, terserah. Gitu ya. Jadi di dalam hal ini tentunya harus disesuaikan. Oke? Nah, soalnya dia IBXS, tapi dia seri profit sampai $120.000 sehari. Dia punya VVIP. Ya, walaupun begitu, tetap tidak ada hubungan langsung dengan Exness. Dia istilahnya hanya trading di Exness. Exness hanya sebagai penyedia layanan. Gitu ya. Jadi apapun yang dilakukan oleh beliau, ya tanggung jawab beliau. Oke? Kembali ke laptop. Jadi, walaupun dari tadi kita bercerita SND kelihatannya menjanjikan ya, kayaknya sakti sekali gitu, sakti mandraguna. Pastinya saya harus katakan teknik ini tidak kebal terhadap market. Jadi sebagai trader kita tetap harus waspada terhadap potensi risiko di pasar. Risiko itu bakal tetap ada. Tidak ada teknik yang sakti tidak bakal kena loss.
SND pun, mau teknik apapun, mau guru sehebat apapun, tetap bakal bisa loss. Satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah kita kendalikan risiko kita, kelola risiko kita dengan baik. Kalau loss, pastikan loss kita lebih kecil daripada profit kita, dan kalaupun lebih besar, pastikan tidak terlalu banyak usaha yang dibutuhkan untuk mengembalikan loss kita tadi. Gitu. Jadi sering sekali kita ketika profitnya kecil-kecil gitu kan, alasannya saya scalping nih gitu, nggak apa-apa gitu loh. Yang penting ketika terjadi satu loss, jangan profit yang tadi kecil-kecil hilang semua. Jangan satu loss, satu trade yang rugi itu menghilangkan 10 ataupun 100 trade untung kita gitu. Kalau bisa ya maksimal 1:2, 1:3. Artinya kalau misalnya lossnya sekali ya minimal maksimal 2-3 kali lah trade profit kita untuk cover loss kita. Gitu. Saya sendiri sih kebetulan penganut paham di mana kalau loss ya harus lebih kecil. Gitu. Jadi kalau loss ya 1,5%, kalau profit kalau bisa 3, 5 hingga 10%. Gitu ya. Jadi saya penganut manajemen risiko seperti itu. Tapi juga tidak ada salahnya karena ketika tidak ada salahnya kalau kita punya profit lebih kecil daripada risk. Ya karena sering sekali kondisi demikian itu memiliki winning rate yang lebih tinggi. Itu juga tidak ada salahnya. Gitu ya. Oke, mari kita ke chart. Oke, silakan request Bapak Ibu. Kita masih punya 4 menit. Saya yakin Bapak Ibu pasti mau request. Request apa nih? Ayo. Sebelum habis waktu nih, masih ada 4 menit kita. Ayo, USD Yen, menarik. BTC, menarik. Oke ya, USD Yen dulu. Satu-satu. Saya biasa matiin semua, biar bersih chartnya. Oke, saya selalu biasakan untuk trading, ngelihat dari time frame besar dulu. Time frame besarnya seperti apa, baru kita lihat di time frame kecil. Pertama kita kalau lihat dari awal, di sini ini ada zona, kan begitu ya. Zona pertama ini kalau kita lihat, ini apakah clean? Jawabannya udah nggak clean, ini udah dibersihkan di sini. Tapi apakah ada kemungkinan dia untuk turun lagi? Tetap ada. Gitu ya, bukan clean, sorry, fresh. Dia nggak fresh lagi. Gitu. Tapi apakah ini ada kemungkinan turun lagi? Jawabannya masih tetap ada. Potensi itu akan tetap ada. Jadi bukan berarti oh ini sudah kena sekali nih, nggak bakal balik lagi. Nggak seperti itu. Karena balik lagi, kenapa saya katakan seperti itu? Coba dilihat low-nya yang terakhir ini sudah ditembus dan belum ada high yang menembus lebih tinggi dari sini. Sehingga perlu diingat kembali, sehingga kondisi seperti ini ada kecenderungan dia untuk turun. Walaupun kalau untuk USD Yen ini kenapa masih naik ya karena memang faktor fundamentalnya. Gitu ya. Jadi ini untuk daily. Biasanya saya kalau daily saya kasih warna yang agak hijau. Nah, kemudian kita ke time frame yang lebih kecil, misalnya 1 jam. Di time frame 1 jam bisa kita lihat harga di dalam zona ini. Dan di time frame 1 jam ini udah ditembus kan? Gitu. Ini udah ditembus, kemudian di sini kan ada zona. Nah, saya naikin dikit. Drop, base, drop. Tapi dropnya ini juga bukan yang clean sekali. Karena kalau kita lihat dari yang candle bullish yang pertama ini dikembalikan lagi. Jadi sebenarnya yang kita pakai yang candle keduanya. Gitu. Nah, setelah dia drop, sekarang dia naik, ini belum ada balik ke sini. Jadi, di sini ini kan kita bisa gambar garis seperti ini. Ada kemungkinan. Kondisinya kan ini kondisi nurun nih. Gitu ya. Jadi ada kemungkinan bisa aja dia balik ke sini untuk lanjut ke bawah. Lanjut ke bawahnya pertanyaannya apakah panjang ke bawah? Jawabannya saya nggak tahu. Harus lihat kondisi market nanti. Gitu. Karena kondisinya bisa aja nanti dia waktu naik bisa aja kondisinya begini. Gitu. Nah, kalau kondisinya seperti ini bisa aja udah balik ke atas lagi. Tapi bisa aja kondisinya dia malah begini.
naik sedikit, sebentar. Nah, kira-kira begini. Jadi kenaikan terakhirnya ini kelihatan udah ngos-ngosan. Nah, setelah itu kalau misalnya ada candlestick yang bisa konfirmasi, misalnya ada bearish engulfing lah, atau ada pola kira-kira seperti inilah, misalnya nih, dia naik sedikit lagi, patah seperti ini, maka kita akan entry di sini. Nah, ini adalah entry setelah ada konfirmasi. Biasanya untuk entry setelah ada konfirmasi, kita lihat di time frame besar, lalu kita ngambil posisi di time frame kecil. Jadi misalnya lihat di M15 gitu. Cari zonanya juga gitu loh. Sama, konsepnya itu bolak-balik sama. Mau di H1, mau di D1, mau di M1 sama. Bolak-baliknya tetap sama. Jadi tinggal setelah tadi di H1 udah konfirmasi nih ke bawah. Udah ada, udah ada bearish engulfing gitu kan, maka kita ke time frame yang lebih kecil, kita ngecek nih di sini tengah-tengahnya ada apa gitu. Oh, ada sesuatu, ada misalnya drop base drop clean, bagus, ada decision point atau ada apapun gitu kan, ya udah entry di sana gitu ya. Jadi untuk H1 saat ini ada potensi dia untuk melanjutkan penurunan, tapi untuk saat ini sekarang ini ada potensi dia koreksi dulu. Gitu ya. Apalagi ini mendekati tengah harinya Amerika. Tapi kalau saya sendiri pribadi, saya untuk saat ini kurang untuk trading yen. Karena secara balik lagi ini kan informasi yang mungkin Bapak Ibu tidak semuanya tahu. Posisi harga saat ini sangat rentan untuk diintervensi oleh Bank of Japan. Gitu. Jadi saya mau menghilangkan risiko itu ataupun saya mau mengurangi risiko itu, maka saya hindari. Gitu. Tapi kalau memang Bapak Ibu ingin spekulasi, maka kalau setiap ada intervensi, maka candle seperti ini bisa terjadi. Maka kalau kita balik lagi ke analisis kita yang tadi, narasinya udah benar. Sekarang tinggal cari timing entry yang pas. Gitu ya. Jadi ini udah ada zonanya, ini ditarik garis tadi, gitu kan. Ini bisa aja jadi titik entry di dekat pucuk ini. Gitu ya. Paham ya Bapak Ibu ya? Oke. Kalau mau dilanjutin lagi, gimana? Nah, ini saya kasih tambahan deh. Saya kasih. Oke. Ditarik. Satu kan. Sorry. Nah, lalu di sebelah kiri ini ada zona juga. Gitu. Nah, dan ini kan sudah kena sekali. Berarti ini sudah gak kita gunakan lagi. Gitu ya. Ini sudah kita nggak gunakan lagi. Berarti sekarang yang kita lihat adalah yang garis ini. Gitu. Nah, yang garis ini, kalau misalnya kita gambar gitu kan, ini bisa jadi potensi titik entry. Kita lihat misalnya di M15. Nah, di M15 dilihat di sini ini ada zona tapi nggak clean. Nggak clean dan, clean tapi nggak fresh. Jadi ini ya zona-zona galau lah. Jadi nanti kita lihat setelah harganya mencapai titik ini seperti apa. Paham ya? Oke, sekarang kita next ke BTC. Kita buka BTC, ke BTC. Oke, sama. Kita mulai dari daily dulu. Lihat di daily-nya ada apa. Nah, pertama di daily-nya di sini ini ada zona. Gitu ya. Tapi apakah masih fresh? Jawabannya enggak. Gitu. Lalu apakah di sini harga ada kemungkinan mantul? Tetap ada. Itu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat kenapa dari tadi saya nggak bahas tren lagi, karena trennya ini ya istilahnya udah otomatis. Di sebelah kiri ini ngelihat ini harga udah turun, high-nya udah ditembus, kemudian udah ada follow up dia naik, ya udah berarti trennya masih naik. Dan low yang terakhir ini belum patah, jadi ini ya masih valid gitu ya, masih tetap lanjut.
Jadi kalau kondisinya seperti ini, dengan ada kondisi ini zonanya kecil tapi ya tidak begitu, ya saya sendiri kurang kurang suka zona yang ini gitu loh. Saya lebih suka zona yang seperti ini. Yang mana ini upside-nya ini gede. Jadi kalau kondisinya seperti ini, maka ya eh, yang pertama kita bongkar di time frame yang lebih kecil, ngelihat apakah ada potensi dia membentuk pemantulan untuk lanjut ke atas. Gitu. Maka kita ke time frame misalnya di H1. Di H1 zona ini udah bersih, ya kan? Dan harga berada di kisaran zona ini sekarang. Oke. Nah, sekarang kalau kita lihat di time frame yang ini, gitu kan, ini turunnya kan juga nggak mulus. Setelah itu dia naik, lalu dia turun lagi, masih di sana-sana aja. Saya sendiri akan cenderung nunggu harga untuk membentuk kira-kira seperti ini. Set sekali dulu, ataupun beginilah. Set, break. Nah, kira-kira seperti ini. Gitu. Nah, saya akan cari zona kira-kira di sini-sini. Gitu. Saya cenderung akan lebih seperti ini pendekatannya. Daripada sekarang maksa untuk masuk. Karena sekarang untuk maksa untuk masuk, harga juga nggak bagus-bagus banget. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat di time frame M15, ini juga bukan yang clean sekali. Zona yang ini sudah bersih. Zona yang ini sudah kena juga. Zona yang ini juga tidak fresh. Gitu. Dan juga nggak clean. Jadi kondisinya juga tidak lagi bagus-bagus banget. Gitu ya. Jadi untuk BTC saya sendiri, kalaupun dia naik, saya targetin ke sini dulu. Ini sebelah kiri kan ada zona. Itu kan. Nah, paling naik dulu baru turun begini. Ya ini bisa aja, ini nggak jauh-jauh banget sih. Nggak sampai 1% malah. Gitu. Itu contoh. Oke. Nah, eh, 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 eh. Oke, untuk short buy Exness, apakah masih bisa digunakan? Itu saya baru post tadi, Pak. Saya paste lagi. Nah, Pak, itu tinggal diakses di kolom chat, Pak. Saya udah jawab. Saya juga jawab di sini. Oke ya. Scalpingan di time frame berapa bagusnya? Saya biasanya selalu ngecek, walaupun scalping, saya selalu ngecek di daily. Nyari arah di H1, lalu saya ngambil scalpingnya di M15. Tapi kalau Bapak Ibu mau lebih kecil lagi ya silakan. Gitu. Tapi saran saya selalu bolak-balik multi time frame. Jangan nanti entry-nya tiba-tiba loss, wah ini ada news nih. Kan kebanyakan trader nyalahin news gitu loh. Tapi ya karena mengabaikan time frame besar. Itu untuk BTC. Oke, last two. Ada US Oil dan Euro USD. Kita US Oil dulu ya. Oke. Sama, kita selalu start dari daily. US Oil sebenarnya cenderung cenderung asik untuk ditradingin sebenarnya. Oke, di time frame daily, zona paling fresh itu cuma di sini, tapi nggak clean break. Itu ya. Yang di atasnya juga sama. Di sini tidak clean dan tidak fresh. Jadi ada kemungkinan ini bisa ditembus. Maksudnya kalau misalnya harganya naik ya tembusnya lebih mudah gitu. Nah, ini contoh yang clean break, kemudian harganya ngasih reaksi. Walaupun nggak panjang gitu ya, tapi paling nggak ada reaksi. Kemudian sekarang yang terakhir, ini ada. Nah, ini zona yang paling dekat dengan saat ini. Lalu kita lihat di H1. Kalau mau step by step ke misalnya H4 dulu silakan. Tapi saya biasanya langsung ke H1.
Kemudian ini kalau dilihat dari trennya, ini udah patah di sini. Kemudian harga udah ngebentuk puncak yang lebih rendah. Sekarang tinggal lihat konfirmasi harga bisa turun ke bawah lagi nggak gitu. Tapi kondisi ya di sini ada satu zona yang mana tidak clean tapi masih fresh. Tidak clean tapi masih fresh. Jadi ini bisa aja jadi titik untuk dia pantul nanti. Kita lihat nanti seperti apa. Kalau yang ini clean tapi sudah tidak fresh. Sudah disentuh di sini, sudah disentuh di sini, ya sudah. Ini juga sebenarnya ada ngasih reaksi gitu. Itu jadi ini sempat naik lumayan juga. 0,4 dolar dari harga minyak. Nah, setelah itu dia turun. Nah, dengan kondisi seperti ini, maka kita akan nunggu setelah ada konfirmasi harga berbalik ke atas, baru kita entry. Gitu ya. Jadi saat ini masih wait and see. Itu untuk saya. Di M15 gimana? Kali aja ada yang mau scalping. Nah, di M15 kondisinya ini ada zona, tapi tidak clean dan tidak fresh. Saya kasih lihat. Breaknya ini oleh 3 candle dan tidak fresh karena sudah selesai. Gitu. Ya walaupun begitu ya masih profit juga sih. Tuh, dan ini sebenarnya risk to reward-nya juga nggak seimbang. Tapi balik lagi, walaupun tidak seimbang masih aja bisa gitu. Nah, kalau kondisi seperti ini, maka saya akan nunggu harganya untuk nge-break ke atas dulu untuk ngelihat potensi berikutnya. Kalau dia nggak nge-break ke atas, ya maka saya nyari sell-nya lagi gitu. Tapi dalam hal ini ya nggak ada yang bagus. Di sini ini juga nggak bagus-bagus amat gitu. Jadi saya nggak mau maksain. Jadi yang begini ya saya kesampingkan gitu ya. Oke, next Euro USD dan kita akan tutup pakai gold nanti. Oke, Euro USD. Saya masih ingat sekali salah satu trade Euro USD saya yang menurut saya itu yang Sakti Mandraguna. Pakai supply demand. Dia kok nggak bisa? Waduh. Kok nggak bisa dia? Ngeheng dia. Ngambek dia sama saya. Udah nggak apa-apa. Berarti dia bilang nggak boleh nunjukin yang lama. Oke, ini ada zona. Gitu kan. Clean, tapi tidak fresh. Gitu ya. Ini kan yang hitam ini tutupnya clean, tapi nggak fresh karena udah dibalikin. Gitu. Kemudian ini ada, tapi rewardnya juga nggak gede. Sama juga clean, tapi tidak fresh. Gitu. Nah, di sini, nah ini tidak clean break. Nah, kondisinya sekarang, harga, kalau ini tutupnya clean ke atas, naik, maka ini bisa jadi FTR to SD. Yang tadi ya, FTR to SD. Jadi bisa jadi titik potensi untuk entry berikutnya. Gitu, nggak sekarang, nanti. Gitu. Jadi kalau kondisinya seperti ini, dia masih ngelanjut naik, di sini harga sudah ngebentuk higher low, di mana harga nge-reject untuk ke bawah ataupun nolak untuk ke bawah. Jadi di sini ya kita nyari harga untuk lanjut ke atas. Gitu. Di time frame H1 bisa dilihat ini ada satu zona clean tapi tidak fresh. Gitu ya. Di sini ini tidak clean dan tidak fresh. Udah tidak clean, tidak fresh gitu. Nah, di sini ini ada zona yang tidak clean sama sekali. Jadi sebenarnya paling oke ya kita tunggu ataupun cari zona yang clean untuk entry. Kalau nggak pakai yang clean boleh nggak? Boleh-boleh aja, tapi ya risiko lebih tinggi gitu. Dulu waktu pertama kali belajar saya sering pakai zona yang tidak clean. Akhirnya kapok sendiri gitu. Tidak ada salahnya. Kadang-kadang zona yang tidak clean bekerja kok. Bukannya nggak bekerja. Gitu ya. Nah, di sini zona yang clean terakhir cuma di sini. Gitu. Tapi apakah ini bisa digunakan nanti?
Ya, kita coba lihat di time frame M15. Nah, di M15 bisa kita lihat di sini kondisinya tidak clean break dan tidak fresh. Jadi biasanya ini kurang oke. Gitu. Nah, contoh yang clean dan fresh itu seperti apa? Gitu ya. Ini menarik nih. Nah, ini tidak clean tapi masih fresh. Ini clean dan ini masih fresh. Masih belum kena. Gitu. Kalau ini udah kena. Gitu ya. Jadi ini contoh seperti ini. Nah, kondisinya sekarang kan masih kondisi dia masih melanjutkan kenaikan. Jadi yang bisa kita lakukan kalau mau coba-coba, ya udah ini zona yang tidak clean tapi fresh. Ini bisa jadi bahan percobaan gitu. Nah, cuman ya kondisinya kan sekarang lawannya yang di atas ini. Sekarang ceritanya kuat-kuatan yang mana? Gitu. Nah, kalau misalnya harganya turun ke bawah, naik, maka saya akan tutup dulu di sini, di pucuknya. Alasannya kenapa? Yang tadi, FTR to SD. Gitu ya. Kalau bisa dia turun ke sini, entry, misalnya dia naik, naik pun saya akan TP di sini aja. Udah selesai, sekian dan terima kasih. Gitu ya. Jadi kondisi euro itu juga tidak begitu oke-oke banget. Oke, mari kita kembali ke gold. Contoh clean sama fresh. Terus perbedaan di mana ketika zona clean dan fresh. Oke. Kita cari dulu di sini. Ini bisa dikatakan ini zona yang clean dan fresh kemarin-kemarinnya. Ketika begini ya ini masih clean dan fresh gitu. Karena ini harga waktu balik itu nggak balik ke zona yang hitam ini gitu. Nah, karena ini doji makanya saya abaikan gitu ya. Kalau dia nggak doji ya saya ambil yang sini. Gitu. Tapi dalam hal ini clean dan fresh. Jadi ini bisa jadi zona yang bagus. Gitu. Nah, kayak ini kan nggak clean. Breaknya itu nggak bersih, nggak set gitu. Nah, ini contoh lain yang set sekali selesai. Gitu. Dan fresh. Clean dan fresh ini. Gitu. Tapi ini jauh. Kapan nyampenya saya nggak tahu. Gitu. Jauh. Nah, ini contoh lain lagi. Ini tidak clean tapi fresh kemarin sebelum kejadian ini. Gitu. Jadi lebih penting dia fresh daripada clean. Karena clean tidak clean sebenarnya juga masih oke. Masih boleh. Gitu. Asal tidak terlalu ramai. Jadi kalau misalnya tidak clean, asal tidak terlalu ramai, cuma 2-3 batang ya bisa aja bagus gitu loh. Selama ada follow up-nya yang bagus. Follow up-nya yang bagus contohnya kayak begini nih. Ini tidak clean. Tapi setelah itu dia harganya naik. Berarti dia follow up-nya bagus. Dia lanjut gitu loh. Ada kenaikan lanjutannya. Kalau nggak ada kenaikan lanjutannya ya berarti ini zona biasa-biasa aja gitu loh. Balik lagi, konsepnya kan kita harus ingat ada risk to reward-nya tadi. Gitu. Kalau risk to reward-nya nggak seimbang ya berarti nggak cocok. Gitu ya. Nah, ini contoh yang clean dan fresh di sini. Setelah itu, nah, mana nih? Nah, ini kita gambar ya. Clean dan fresh. Nah, oh, tipis-tipis lah ya. Tipis-tipis atur sendiri lah ya. Gitu. Nah, jadi ini contoh zona yang clean dan fresh. Tapi apakah ini aman untuk entry ya? Kalau saya sih akan cenderung nyari konfirmasi. Kebetulan ini daily ya. Gitu. Jadi kita bisa cari di time frame yang lebih kecil untuk konfirmasi. Oke, sekarang balik lagi ke gold. Analisis pertama kita lihat sekarang ini gold kondisinya baru nge-break. Oke, kemarin gold baru ditutup lebih bawah ataupun lebih rendah dan dia clean break. Tapi saat ini dengan harga kondisi seperti ini ada potensi dia jadi tidak fresh karena zona ini kalau kejadian zona ini bakal tutup gitu. Gitu ya. Jadi kalau zona ini ketutup maka
saya ngelihat ada potensi dia naik lagi. Gitu. Jadi kondisi saat ini masih clean dan fresh. Maka kita lihat di time frame yang lebih kecil. Nah, di time frame yang lebih kecil, di sini harga sudah ngebreak yang high sebelumnya, dan high sebelumnya, sudah ada higher low juga. Jadi ini sebenarnya indikasinya untuk melanjutkan kenaikan. Oke, kemudian zona berikutnya di mana? Zona berikutnya di sini. Nah, tapi ini kan balik lagi tadi potensi zona, karena ini kan masih ya plus minus 1:1. Jadi saya sendiri kurang srek sama zona yang seperti ini. Saya akan tunggu sampai ada pergerakan yang lebih signifikan untuk zona yang lebih oke. Gitu. Nah, ini ada zona lain yang kelihatannya clean tapi tidak fresh. Gitu. Karena sudah disentuh. Tapi balik lagi, bukan berarti ini udah disentuh sekali nggak bakal mantul lagi, nggak juga. Paling nggak biasanya koreksi sedikit itu ada. Gitu. Jadi ya masih bisa harap-harap ada koreksi lah. Gitu. Nah, harapan saya sih kalau misalnya dia naik, bisa aja naik ke sini. Nah, waktu di sini ini kemungkinan bisa konsolidasi lebih lama. Nah, udah kelihatan. Gitu. Jadi ini bisa jadi satu area yang bisa diperhatikan. Tapi untuk saat ini, ya tadi kan baru saya katakan kan, emas lebih berpotensi lanjut ke atas, dan ternyata setelah kita gambar, dia udah naik duluan. Gitu ya. Di sini kalau kita lihat di time frame yang lebih kecil, baru saya buang semuanya deh ya. Tidak clean, tapi tadinya waktu begini ini fresh. Nah ini kan set begini kan enak. Ketika dia turun nih pelan-pelan seperti ini sebenarnya kasih pertanda kalau dia turunnya nggak punya tenaga. Gitu. Jadi yang begini ini adalah contoh yang bagus untuk entry. Gitu. Tapi memang untuk dapat momen-momen cantik seperti ini, kesabaran sangat diuji. Gitu ya. Ini ada contoh lain yang clean dan fresh itu di sini. Tapi ingat, ini adalah time frame kecil, jadi reaksinya juga nggak bakal besar. Dan ternyata reaksinya ada, tapi set habis gitu loh. Langsung ditembus. Gitu. Nah, ini clean dan tadinya fresh, tapi balik lagi. Di sini kan kita udah katakan, ini trennya naik, ya kalau ini pasang sell kan ini juga nggak benar juga. Gitu. Ini tren jangka pendeknya udah naik nih, udah jelas-jelas naik. Ya berarti ini jadi titik TP daripada titik SL, titik sell. Gitu ya. Oke. Jadi itu saja sesi kita hari ini, Bapak Ibu. 2 minggu lagi kita akan ada sesi lagi, Bapak Ibu boleh pastikan Bapak Ibu punya waktu untuk hadir di 2 sesi lagi, di 2 minggu lagi, yang mana kita akan adakan sesi mengenai, saya coba ngintip kalender saya, mengenai apa nih 2 minggu lagi. 2 minggu lagi kita akan bahas mengenai, prospek Bitcoin. Gitu. Jadi Bapak Ibu kalau yang belum pernah trading Bitcoin di Exness, nah Bapak Ibu boleh dengar-dengar dulu. Gitu. Yang udah pernah trading, ya ini jadi tambahan informasi terbaru. Apalagi Bitcoin belakangan kan sideways sekali kan. Sideways sekali, tiba-tiba ada set naik gitu, tiba-tiba set turun gitu kan. Nah, jadi lebih menarik untuk trading. Gitu ya. Nah, nanti kita akan bahas-bahas lagi. Jadi itu saja analisis ataupun sesi kita malam hari ini. Jadi Bapak Ibu yang sudah dapat sedikit banyak ilmu, silakan dipraktekin. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan, Bapak Ibu selalu boleh tanyakan di berbagai channel yang ada di Exness. Misalnya, kan pagi ini kita ada buat analisis di YouTube. Bapak Ibu juga boleh nge-komen di sana. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan lebih teknis, tim sosial media akan nanya ke saya. Atau langsung aja buat, saya mau tanya Pak Kris nih, pertanyaannya ini, silahkan. Gitu ya. Nanti akan kita bantu jawab sesering mungkin. Mantap.
Itu saja, selamat beristirahat Bapak Ibu. Sampai jumpa lagi di 2 minggu lagi. Bye-bye. Sama-sama.